Kembali di Metro Siang, pemirsa, nasib naas yang dialami Bribtu RD usai dibakar hidup-hidup oleh istrinya karena sang istri kesal diduga duit kebutuhan sehari-hari ini katanya kerap habis untuk judi online. Nah, kasus ini begitu menarik perhatian masyarakat ditambah dengan banyaknya memang aparat dan juga pejabat pemerintahan yang terlibat judi online sehingga kembali menunjukkan bahwa Indonesia ini ternyata masih darurat judi online. Lalu apa tindakan dari pemerintah? Nah, kita akan lihat pertama-tama, kita akan simak sebenarnya apa saja langkah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang sudah memblokir 2 juta situs judi online sejak Menkominfo Budi Ari Setiadi ini menjabat. Namun disampaikan juga saat Kominfo rapat dengan Komisi 1 DPR RI bahwa ternyata pemirsa masih ditemukan ada transaksi judi online sebesar 100 triliun rupiah pada Januari hingga Maret 2024. Nah, kita ingin tahu lebih lanjut mengenai komentar dari Menkominfo terkait bagaimana 2 juta situs judi online ini diberantas dan apakah ini sudah cukup? Berikut kita simak bersama pernyataan Menkominfo. Dan Komunikasi dan Informatika ini selalu bertekad sangat serius untuk secara tegas melakukan pemberantasan terhadap judi online. Karena data sejak 17 Juli hingga 10 Juni 2024, kami sudah menutup lebih dari 2,1 juta atau men-take down 2,1 juta situs judi online. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang diupayakan oleh Kominfo ini cukup? Menurut saya belum. Karena judi online ini sifatnya satu lintas sektoral, kedua juga lintas negara. Ya, tidak hanya memblokir situs judi online, pemerintah ini juga telah membentuk ada Satgas Judi Online ya pemirsa pada bulan Mei 2024. Kita akan lihat mengenai Satgas Judi Online ini di infografis berikutnya. Nah, yang menjadi ketua dari Satgas Judi Online ini adalah Menko Polhukam. Kemudian Menkominfo ini menjadi ketua bidang pencegahannya ya karena memang untuk memblokir situs-situs judi online itu merupakan tindakan pencegahan. Dan kemudian ketua penindakannya adalah Kapolri. Nah, artinya ini memang melibatkan berbagai instansi dan juga lintas divisi. Karena memberantas judi online memang membutuhkan kerjasama dari berbagai sisi dan juga otoritas. Kemudian, apa langkah dari otoritas jasa keuangan yang juga merupakan pengawas lembaga keuangan yang ikut berperan memberantas judi online? Nah, ternyata pemirsa, kalau dari OJK sendiri, ini sudah memblokir sebanyak 4.921 rekening bank yang terkait atau terafiliasi dengan judi online berdasarkan data dari Kemenkominfo. Nah, OJK ini juga meminta perbankan atau lembaga perbankan untuk memverifikasi identitas rekening yang terindikasi oleh judi online. Kemudian pemirsa, ada sebenarnya 3 langkah jitu yang dikatakan oleh Kominfo yang bisa dilakukan sebagai pencegahan dan juga pemberantasan judi online yang saat ini memang sudah coba terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kalau kita lihat misalnya langkah yang pertama bahwa pemerintah Indonesia ini mencoba libatkan penyelenggara platform digital dalam penelusuran dan pemutusan akses konten judi online. Kemudian langkah yang kedua juga dorong Internet Service Provider atau ISP dan operator seluler untuk memastikan ketepatan sinkronisasi sistem pada database situs yang mengandung konten perjudian. Sehingga makanya Menkominfo atau Kominfo ini bisa memblokir 2 juta situs judi online meskipun jutaan berikutnya masih tetap terus bertambah. Kemudian langkah yang terakhir adalah mempersempit ruang gerak pelaku judi online dengan memblokir rekening dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan seperti yang sudah dilakukan oleh OJK dan juga dibantu dengan Bank Indonesia. Nah, tentunya kita bertanya-tanya sedarurat apa ya judi online ini menambah di Indonesia. Kalau kita lihat memang sebenarnya ada banyak sekali masyarakat yang terlibat begitu ya. Salah satunya juga ada pemerintah, misalnya anggota DPRD, kemudian juga ada TNI dan juga baru-baru ini ada Polwan yang sampai membakar suaminya karena diduga akibat judi online. Kemudian kita akan lihat juga pemirsa, apa sih yang membuat judi online ini sulit begitu ya untuk diberantas. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang membuat judi online ini sulit diberantas karena begitu kompleks. Yang pertama,
Karena sebenarnya judi online ini ilegal atau dilarang di Indonesia, namun legal di luar negeri. Nah, padahal bandarnya memang banyak berasal dari luar negeri. Jadi hal yang mudah bagi mereka untuk kembali membangun situs yang sudah diblokir oleh pemerintah Indonesia. Lalu judi online ini juga menyangkut banyak aspek. Begitu mudahnya juga ya di tengah kebebasan internet saat ini. Bahkan temuan terbaru dari Kominfo menunjukkan temuan pencucian uang dalam transaksi judi online. Dan yang juga krusial untuk mencegah judi online adalah rendahnya literasi digital dan finansial masyarakat Indonesia di tengah iming-iming menarik dari judi online. Bahkan nomor HP pribadi pun sudah mulai diretas oleh bandar judi online dengan ajakan yang banyak bagi orang Indonesia ini terlihat menggiurkan. Ya sulit memang, namun bukan tidak mungkin untuk memberantas atau paling tidak mempersempit ruang gerak judi online. Memang diperlukan kinerja sungguh-sungguh antar divisi dan sektor yang tidak setengah hati seperti yang diduga terlihat saat ini. Jangan-jangan yang seharusnya memberantas judi online malah bekerja sama ya dengan bandar. Tentunya kita tidak mau hal itu terjadi. Kita tunggu langkah konkret dari pemerintah terkait hal ini yang juga akan kami konfirmasi dengan anggota DPR RI Komisi 3 sesaat lagi. Tetaplah di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.